Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nyari peruntungan di pagi hari ini ya teman-teman. Cuaca masih gelap tuh di luar ya teman-teman. Jadi dalam video kali ini kita bakalan update nih ya. Nah ini suara saya agak sedikit bindeng gitu karena emang kondisinya sekarang kurang fit juga. Nah ini kita update di 1 minggu lah ya, setelah kita sudah upload di video kemarin. Nah sekarang update-nya seperti apa. Nah di akuarium yang 3 ini kan kemarin itu kondisinya ada indukan yang lagi bertelur, terus anakan yang udah menetas gitu ya. Kawan-kawan bisa lihat cuplikan video kita sebelumnya gitu ya. Nah di sini juga ada indukan-indukan yang kemarin tuh berjejer di area sini ya, terus sekarang sudah berpindah ke area sini. Kondisinya seperti apa kita bakalan update, kita bakalan lihat footage yang lebih dekatnya itu seperti apa gitulah ya. Nah oke, kita mulai dari area sini ya teman-teman. Nah jadi kemarin tuh sedikit cerita ya. Kemarin tuh di sini kita simpan ikan jair nila ya. Nah jair nilanya ada di sini, kita simpan. Itu lumayan cukup banyak. Ini sisaan yang kemarin belum keambil. Nah di sini banyak banget ya, penuh. Nah itu karena kita belum punya tempat, karena ini ikan kan bakalan kita simpan di galeri pertama, nah di kolam gitu. Nah akhirnya sebelum kita simpan di galeri pertama itu ikannya keburu datang, akhirnya kita simpan terlebih dahulu di sini. Nah yang dikorbankan itu ikan glopis ya. Glopis itu mati semua, nggak apa-apa, gampang bisa beli lagi gitu ya. Nah terus ke area sini nih teman-teman, ke area sini kemarin di sini anakannya ya, anakannya itu masih kecil. Sekarang itu udah kebentuk ya anakannya tuh, udah berbentuk ikan blue parrot, blue polar ya. Teman-teman bisa lihat tuh udah berbentuk ya teman-teman. Beda kayak kemarin itu belum berbentuk ya, sama sekali belum berbentuk. Nah sekarang di 1 minggu ini tuh kondisinya seperti ini teman-teman. Nah kita pindah ke area bawahnya. Nah di sini kan kemarin ada indukan nih, indukan ini nih, indukan ini kemarin ada stres ya teman-teman. Indukan ini kemarin stres tuh, pertanda mereka stres tuh kayak gini nih. Nah ini stres. Jadi walaupun kita pindah, walaupun kita ganti air, itu perlu perawatan ekstra ya. Nah seperti ini nih contohnya nih. Apabila teman-teman punya ikan yang mangap-mangap ke atas gitu ya, dia nggak perform, itu kita pastikan ikan itu stres. Nah kemarin tuh anakannya dibantai habis, mati semua. Walaupun sebenarnya itu masih bisa kita selamatkan kalau kita langsung pindah, tapi karena kita berhubung nggak langsung pindah, ada alasan juga kenapa kita nggak pindah ya. Anakannya itu belum bisa benar-benar bisa berenang ya. Nah masih perlu diasuh sama mereka. Nah akhirnya saya tunggu, entah kenapa, mungkin karena saya memindahkan ikan di sini ya, terus saya nggak ngeh kondisinya ini ikan seperti apa. Nah itu setelah kita pindah ikan jair nila di sini, saya tinggal beberapa saat itu udah mati semua, gempar, seketika gempar. Nah itu juga ada efek karena saya paginya itu ngasih makan cacing sutra ya teman-teman. Itu bahaya juga ya sebenarnya mah. Itu di luar dari yang kita harapkan ya, di luar dari ekspektasi kita, dan di luar dari perencanaan kita di awal. Itu kita nggak ada maksud buat ngasih makan indukan atau ngasih makan anakan. Itu cuma stok aja, mungkin karena si
ininya cacing sutranya dia mengeluarkan lendir atau merusak air di sini mungkin ya, jadi pada mati semua gitu ya. Tersisa ya indukan ini nih. Nah ini stres nih ngegeletak kayak gini nih, kayak mabok gitulah ya. Nah ini stres, ini masih bisa kita selamatkan, dibiarkan saja, nanti juga sembuh sendiri. Nanti kita bakalan tambah ini ya apa, garam dapur sedikit. Kita kan nggak punya stok garam ikan, jadi garam dapur juga bisa, tapi sedikit ya. Nah terus di bawahnya nih, di bawahnya kan kemarin ada anak-anak, ini anakan baru menetas ya kemarin tuh ya. Nah ini anakannya kondisinya seperti ini nih. Nah ini udah lumayan cukup besar nih. Ini adeknya yang di atas ya. Selisih beberapa hari aja, tapi lumayan pertumbuhannya cukup cepat. Itu dikarenakan kita menggunakan cacing sutra ya teman-teman. Jadi dari burayak itu bisa langsung kita kasih cacing sutra. Ada contohnya nih ya, nanti kita kasih lihat. Tapi ngasih makannya itu sedikit, nggak terlalu banyak. Kalau terlalu banyak itu bahaya ya, bahaya yang kayak kita ceritakan barusan gitu ya. Sedikit aja. Nah sini ini anakannya cukup banyak dan besar-besar ya tuh. Nah ini kurang dari 1 minggu nih teman-teman, udah sebesar ini, lumayan ya pertumbuhannya ya. Nah di sini juga banyak apa sih ya, nyamuk tuh, nyamuk pada beranak di sini, nanti dimakanin sama mereka. Oke, kita pindah ke area yang lain nih teman-teman. Nah untuk area yang di sini itu di sini anakannya cuma tersisa 2 ya. Ini indukan baru, contoh indukan baru tuh kayak gitu ya teman-teman. Nah ini anakannya nih. Nah anakannya cuma 2 nih, anakannya cuma 2. Nah ini anakannya nih. Nah contoh anak indukan baru tuh kayak gini ya teman-teman. Maksudnya indukan yang baru kita jodohkan atau indukan yang baru kita breeding itu, walaupun banyak telurnya, yang netas cuma sedikit ya teman-teman, yang bertahannya juga sedikit. Itu juga tergantung daripada indukan itu membuahinya seperti apa gitu, dan merawatnya itu seperti apa ya teman-teman. Nah oke, kita pindah ke atas. Nah ini anakan nih di umur segini nih. Nah di ukuran segini itu udah bisa kita kasih cacing sutra teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat ya. Nah ini umurnya itu di bawah dari yang tadi ya, yang kecil ya. Nah jadi di sini itu regenerasinya itu beda-beda hari ya teman-teman. Makanya ada regenerasi itu bener-bener enggak serempak bertelur satu bertelur semua, enggak, ada jarak hari gitu ya. Nah jadi artinya jarak menetas juga di sini nggak sama gitu ya. Terus kondisi ikan juga pertumbuhannya beda-beda. Ada yang mungkin kerajinan si indukan juga berpengaruh ya, karena semakin rajin indukan ngasih makan, ngerawatnya bener, ngasuhnya itu bisa kita pastikan anakannya itu cepat besar dan sehat semua, terselamatkan gitu ya. Nah ini cacing sutra di sini nih. Nah ini cacing sutra nih teman-teman. Nah ini cacing sutra di sini nih. Kita simpan di area sini tuh, lembut-lembut banget ya cacing sutranya. Nah sini anakannya nih, kita zoom di sini nih. Nah ini anakannya nih. Nah banyak banget ya teman-teman. Tuh anakannya. Banyak, masya Allah. Ini bakalan penuh kalau mereka udah pada gede ya, bakalan penuh, kelihatan penuh lah. Nah sini di atas nih, ini di atas ini kemarin tidak terselamatkan satupun ya, walaupun mereka bertelur. Ini tidak terselamatkan. Terus yang di atas juga tidak terselamatkan, bahkan ya indukannya kita pindah gitu ya. Nah, pindah ke sini nih, area sini.
Nah indukannya kita pindah ke area sini. Nah kita pindah, soalnya tiap tempat tuh beda-beda ya. Ada yang tempatnya itu cocok mereka terus bisa berproduksi di situ terus sehat-sehat anaknya. Terus ada juga yang mungkin tempatnya kayak gini nih, yang kita bikin kemarin tuh kan ada guci ya, itu kita ambil, kita bersihkan nih. Nah itu kurang baik, mungkin si anakannya terlalu di dalam ya, disembunyikannya, sehingga mereka kurang pemantauan dari indukannya mungkin gitu ya, analoginya lah. Nah nanti juga yang di sini itu bakal kita pindah lagi di area tempat yang lain, tapi kita biarkan aja dulu. Nah di sini juga sama nih indukan nih. Nah ini indukan udah mulai matang nih ya. Oh udah mulai matang tuh, tandanya perutnya udah kuning, itu artinya mereka si betina itu kurang lebih sebentar lagi bakalan bertelur gitu ya. Nah kita pindah ke area sini. Nah ini lagi ngasuh anakan nih teman-teman. Nah ini lagi ngasuh anakan. Tadi itu semalam tuh ya kita lihat di sini nih, di area sini tuh anakannya banyak banget. Nah sekarang mereka diumpetin ke area belakang. Coba kelihatan nggak ya kalau di sini di zoom ya. Nah area belakang nih. Nah ini anakannya nih. Nah ini nih. Nah ini anakannya nih teman-teman. Kelihatan ya. Nah ini anakannya mereka simpan di belakang nih. Nah kelihatan. Nah ini anakannya nih, mereka simpan di belakang ya. Nah kayak gini nih cara mereka mengasuh anakan itu, seperti itu ya teman-teman. Nah di sini ada yang lagi bertelur nih. Nah ini telurnya nih teman-teman. Nah ya, telurnya lumayan cukup banyak tuh. Oke. Nah ini itu indukan yang anakannya di bawah sana nih teman-teman. Nah ini tuh anakannya itu baru ukuran segitu, bisa teman-teman lihat ya, indukannya itu udah bertelur lagi nih. Nah jadi memang kalau kita benar dan kalau kita bisa ya merawat dan membudidayakannya dengan benar dan tepat, itu bakalan cepat banyak teman-teman. Oke. Mungkin cukup sekian ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan teman-teman terinspirasi dan terhibur. Nah bisa teman-teman lihat ini kondisinya udah mulai terang ya, itu waktunya kita mau beberes dan kita mau jogging terlebih dahulu. Ini kan weekend ya. Nah teman-teman bisa lihat nih. Oke. Di sana ada taman kecil. Nanti juga update-nya di depan itu bakalan kita simpan kolam. Entah kolamnya itu isinya apa ya. Yang pasti bakalan kita buat untuk pembesaran ikan blue polar. Jailah. Ini coba lihat, malah rebahan kayak gini. Ya Allah. Ya udah, nggak apa-apa lah, istirahat dulu aja. Oke, mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy.